cerita keluarga, saya terlahir lah di keluarga yang ya pastinya Buddhis lah ya, Buddhisnya. Tapi orang tua saya itu Buddhis KTP. Jadi ya di KTP-nya agama Buddha, tapi di rumah cuma Pai Tikong kan gitu. Jadi saya sendiri sih, dari keluarga sih saya sendiri yang mungkin rajin ke wihara gitu, yang benar-benar Buddhis lah. Kalau papa, mama, dan adik-adik juga masih ya di rumah aja sih, nggak pernah yang Buddhis yang kayak ke vihara baru baca parita gitu, jarang lah. Nggak pernah ya, nggak mungkin. Orang-orang mungkin ada cita-cita, mungkin ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi arsitek, ada yang ingin menjadi guru misalnya seperti itu. Kalau saya sendiri nggak ada cita-cita yang pasti. Soalnya contoh kayak misalnya ya seperti tadi, orang cita-citanya ingin jadi dokter atau ingin jadi apa. Cuman saya berambisi untuk ya kedepannya bisa sukses lah gitu kan, jadi orang kaya, punya keluarga yang harmonis kan, seperti itulah layaknya impian orang lain. Cuman kalau untuk yang spesifik mau jadi dokter, jadi apa, nggak ada. Tapi saya sempat kepikiran sih mau jadi atlet panahan kan, untuk yang mewakili tim Indonesia. Cuman keadaan tidak mendukung lah. Di panahan sendiri kan sebenarnya kalau untuk di Sumut saya udah termasuk dulu sih. Pada saat itu panahan di Sumut itu baru saja vakum, jadi itu pada saat itu baru muncul kembali. Tapi kalau untuk di ukuran nasional di Indonesia, SMP kelas 9 itu udah tergolong telat sih kalau untuk mau menjadi atlet yang lanjut ke kancah nasional dan internasional seperti itu. Tapi kalau di Sumut sendiri ya mungkin pada saat itu saya kalau ibaratnya top global lah, kalau di game top global saya itu top scorer lah kalau di Sumut pada saat itu gitu. Namun lambat laun karena semakin banyak yang ikut di olahraga panahan ini, lama-lama kok karena mungkin olahraga ini semakin ramai, jadi akhirnya mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Jadi terakhirnya itu adalah pada saat saya pelatda pemusatan pelatihan untuk yang Sumut Prapon, ada sedikit kekecewaan dari diri saya karena pada saat itu tunjangan dari pihak perpaninya nggak keluar. Jadi dari situ saya kecewa, akhirnya saya berhenti dari panahan. Kalau perjalanan cinta ya saya dulu cukup profesional lah dalam cinta ya, dalam segi cinta ini. Tapi saya juga sangat profesional dalam bidang tersakiti. Ya, tapi tersakiti ini tidak menjadi alasan bahwasanya saya menjadi samanera karena saya tersakiti gitu. Oh, enggak. Karena itu bukan motivasi saya lah gitu kan, karena tersakiti jadi pelarian. Akhirnya saya dekat gitu sama satu wanita lah gitu kan. Dan sekarang dan dulu itu kita bilangnya itu gebetan lah gitu kan, gebetan. Pada saat itu sebelum saya menjadi samanera lah gitu kan. Ya bisa dibilang hampir jadi lah gitu kan, hampir jadi ailang gitu kan. Cuman akhirnya saya memutuskan untuk jadi samanera. Cuman saya pasti bicarakan baik-baik lah sama dia gitu, bahwasanya saya ingin jadi samanera begitu kan. Dan dia juga ya iya aja gitu kan, ya memberikan izin lah seperti itu. Jadi akhirnya saya menjadi samanera dan meninggalkan gebetan saya yang hampir jadi ailang itu. Samanera itu mungkin diambil dari atas samana gitu ya. Samana itu adalah seseorang yang menjalankan kehidupan tanpa rumah gitu. Berarti seseorang yang meninggalkan rumah, meninggalkan kehidupan berumah tangga. Lalu kalau misalnya ditanya bedanya sama biku atau bedanya sama bante apa gitu kan. Samanera itu adalah dimana kita berlatih gitu kan. Berlatih atau penyesuaian lah. Kalau sekarang penyesuaian sebelum untuk menjadi seorang biku atau seorang bante. Jadi samanera itu ya masih diawasi sama bante gitu, sama bikunya seperti itu. Saya pernah baca suatu artikel. Ya mungkin ini yang membuat saya mikir, oh iya ya benar juga gitu. Saya pernah baca satu artikel yaitu umat Buddha suka gitu berkunjung kepada Sangha, melayani Sangha, melayani bante lah gitu kan, melayani bante
berdana kepada Bante gitu. Tapi kok sangat sedikit yang ingin melanjutkan jejak Bantenya itu gitu. Jadi saya kepikiran, oh iya benar juga. Lalu juga ya ada mungkin ada emang udah ada keinginan lah dulu pada saat saya pabaja di Pubarama Budi Center dulu. Saya emang ada keinginan untuk lanjut menjadi Samanera gitu. Cuman kemarin karena masih harus kerja dan mungkin masih harus kuliah, jadi saya urungkan dulu lah niatnya untuk menjadi Samanera pada saat itu. Sebagai seorang Samanera kan pasti ada aturan-aturan atau sila-sila dan juga yang harus diikuti begitu kan. Yang paling sulit adalah dulu itu saya itu orangnya cukup interaktif. Baik dalam segi ngobrol sama teman ataupun sama orang yang belum dikenal, saya aktif lah begitu. Aktif ya mungkin secara langsung, ngomong langsung ataupun melalui media sosial dan lain-lain. Mungkin yang menjadi rintangan bagi saya sendiri adalah saya harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu banyak berbicara, juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan mungkin orang-orang yang termasuk yang paling penting itu lawan jenis lah gitu kan. Saya dulu playboy kan gitu kan. Jadi saya harus menahan diri lah supaya saya nggak ngechat cici-cici, dedek-dedek kan gitu kan. Jadi saya menahan diri untuk tidak berinteraksi yang tidak penting, terutama pada lawan jenis. Itu sih yang sulit. Untuk ya para remaja Buddhis yang pastinya beragama Buddha di luar sana, mungkin pesan-pesan dan motivasi dari saya adalah tetap berada di dalam indahnya Buddha Dhamma, terus tetap berinovasi, terus tetap kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bilang dalam lingkup keagamaan, dalam lingkup vihara ya kita harus tetap kreatif dalam memajukan agama Buddha dengan cara kita sendiri. Tentunya dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, pastinya terutama setelah COVID ya pastinya juga kita harus menemukan jalan baru lagi. Karena setelah COVID ini kita seperti memulai dari nol. Begitu. Jadi kita yang mungkin dulu pernah ke vihara, untuk teman-teman remaja semuanya yang pernah ke vihara dan setelah COVID udah nggak pernah lagi, boleh dong gitu. Kembali lagi ke vihara, kita sama-sama melakukan kebaktian dan lain-lain supaya nanti di vihara juga rame lagi. Dan juga untuk motivasinya adalah jangan salah menentukan pilihan, jangan salah melangkah untuk teman-teman yang remaja. Apalagi ini lagi waktu-waktunya tamat sekolah ya, tamat SMA. Jangan salah menentukan pilihan. Pilih baik-baik tujuan Anda mau bagaimana. Pikirkan matang-matang. Dan setelah Anda sudah pikirkan matang-matang, ambil langkah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja sih.